Uhayyikum bi tahiyyatil Islami wal iman. Tahiyyatan min 'indillah, tahiyyatan min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shallu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Para hadirin dan teman-teman pendengar pidato online yang semoga selalu Allah rahmati dimanapun Anda berada. Tidak kata yang hak yang diucapkan dari lisan kita melainkan ucapan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmatnya yang sangat besar kepada kita semua. Salah satunya disebutkan di surat Al-Maidah di ayat kelima yang berbunyi wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian wahai sekalian manusia. Nikmat di sini bukanlah nikmat rezeki, akan tapi nikmat yang mana Islam Madinah, Islam sebagai agama kita semua. Dan kemudian salah satu nikmat yang tidak boleh kita lupakan ialah nikmat bagaimana kita masih dapat beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita masih dapat membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Dan salawat serta salam selalu kita curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Semoga salawat selalu tercurahkan kepada beliau, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in wa tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan teman-teman pendengar pidato online yang semoga selalu Allah rahmati dan Allah ridhoi dimanapun Anda berada. Sebelum saya memulai pidato saya, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Yohan Eka Putra. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, menganjur program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Dan saya akan membawa pidato bertema keislaman dan kepemudaan. Islam dan kepemudaan. Di antara kemajuan Islam itu peran penting dari seorang pemuda, dan kemajuan yang dibimbing dan dipimpin oleh pemuda tak lepas pula dari yang namanya keislaman dan ketaatannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Islam, sebuah kata yang sering kita dengar setiap harinya, dan kita selalu salat tiap waktu. Akan tetapi pertanyaan dari saya, pernahkah kita menjalankan salat itu sebenar-benar salat? Sudahkah kita mengikuti sunnah Nabi? Sudahkah kita paham apa makna dari Islam sebenarnya? Apa isi Islam itu sendiri? Apa fungsi dan amanat, adapun larangan dan perintah yang harus dijauhi dan harus didekati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang mengaku agama dirinya sebagai agama Islam. Di dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam itu adalah agama. Islam mempunyai banyak arti dan definisi. Akan tapi saya akan mengkaji suatu apa itu Islam sebenarnya. Islam diambil dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk dan patuh. Dan juga apa arti sifat tunduk dan patuh itu? Yaitu orang yang mengaku dirinya sebagai agama Islam ataupun Muslim, maka secara tidak langsung dia sudah berikrar untuk tunduk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila seorang Muslim, seorang mengaku beragama Islam, akan tetapi dia tidak menjalankan perintah dan sesuai dari syariat oleh Allah dan Nabi-Nya, maka ada tidak tepat dengan keislamannya. Ada harus yang diubah dan harus yang dirubah, sehingga dia harus bisa menanamkan dalam hatinya untuk mematuhi dan mengerjakan amal soleh. Adapun menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitab Al-Usulul Thalasah yang berbunyi apa itu Islam, yaitu menurut beliau al-istislamu lillahi bitauhid wal anqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Artinya al-istislamu lillah, yaitu engkau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bitauhid, dengan tauhid, wal anqiyadu lahu bitta'ah, dan mengaplikasikannya dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, yaitu dan menjauhi seluruh hal-hal yang berbau kesyirikan, kemusyrikan. Dan kemudian Islam juga
harus menguji kita selaku muslim. Maka di soal Al-Ankabut Allah berfirman, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Dan tidaklah bagaimana ketika manusia berkata dirinya salah ada seorang beriman, akan tapi dia tidaklah berkatakan beriman kecuali dia sudah diuji. Dan mungkin ini sekian dari yang ingin saya bahas dari keagamaan Islam. Adapun pemuda, mungkin pemuda kita semua seluruh di universitas merupakan pemuda yang tangguh dan pemuda yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, para hadirin dan teman-temanku yang semoga selalu Allah rahmati, bagaimana menjadi pemuda Islam sejati? Sudahkah kita sholat tepat waktu hari ini? Sudahkah kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW? Sudahkah kita menjalankan amar ma'ruf nahi munkar hingga hari ini, teman-temanku sekalian? Padahal Nabi SAW pernah mengatakan di hadisnya, syababul muslim rijalul ghad. Pemuda muslim hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Pemuda Islam adalah generasi penerus umat ini. Di tangan kita lah kita meneruskan tongkat estafet perjuangan para ulama warasatul anbiya, yang mana orang-orang dahulu sudah berjauh-jauh untuk menuntut ilmu hadis, dan kita saatnya untuk berdakwah kepada umat ini. Dan kita diharapkan dari kita semua untuk menggapai kejayaan umat, untuk bisa meraih kembali kemuliaan kaum muslimin seperti apa yang telah dilakukan para sahabat dan para tabi'in terdahulu. Islam, seperti kita tahu, memberikan banyak perhatian kepada para pemuda. Karena masa muda, masa keemasan, masa yang penuh dengan aktivitas yang bisa mendatangkan kebaikan dan bisa meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bisa melihat Al-Qur'an dan hadis Nabi banyak disebutkan tentang pemuda. Dan Allah banyak pula menceritakan dalam Al-Qur'an kisah-kisah pemuda idaman, dan diharapkan kita dapat mengikuti jejak-jejak mereka tersebut. Dan masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan, dan penuh dengan kekuatan. Subhanallah, Allah mengibaratkan pemuda di sini dengan kekuatan. Seperti kita tahu, di balik kekuatan yang besar terhadap ada pula tanggung jawab yang besar bagi seorang pemuda. Dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, paman Nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa syabban, wa la utila 'ilmun 'aliman illa syabban." Tidak Allah mengutus suatu kaum, seorang nabi melainkan dia seorang pemuda, dan tidaklah diberikan sebuah ilmu melainkan orang ahli tersebut maupun pemuda. Bayangkan bagaimana cintanya nabi dengan pemuda, dan Allah cintai dengan pemuda. Bahkan mengutus seorang setiap nabi seorang pemuda. Dan juga bisa kita melihat bagaimana Rasulullah memberikan panglima perang terhadap 3 sahabatnya, yaitu Abdullah bin Rawaha, Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah. Bagaimana mereka bertiga berperang di perang Mu'tah antara peperangan kaum muslimin dan kaum Romawi, dan akhirnya dimenangkan kaum muslimin. Dan juga kita bisa bagaimana melihat ketika Rasulullah SAW menunjuk Usama bin Zaid di umurnya 19 tahun sudah memimpin panglima perang. Padahal waktu itu sahabat Nabi banyak juga yang lain yang lebih berpengalaman daripada beliau. Dan juga kita lihat di umur 21 tahun Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota nan estetik, sebagai dia dikatakan Napoleon Bonaparte sebagai ibu kota dunia, itu di Bizantium. Kita sebut juga dengan Konstantinopel, yang sekarang kita sebut dengan Istanbul. Bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota pada semalam, kurang lebih semalam 2 malam sudah menaklukkan kota yang bahkan sahabat Nabi Ayyub al-Ansari sudah belum mampu untuk melakukan hal tersebut, akan tapi Al-Fatih menunaikan janji Rasulullah SAW. Dan akhir, sebelum saya tutup pidato saya kali ini, saya ingin mengutip beberapa kisah dari pujangga Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Ghalalaini. Dia mengatakan, "Inna fi yadi syubbanil amral ummati wa fi qadamiha hayataha." Yang artinya, tunggu di tangan pemuda lah perkara umat, dan di kaki pemuda lah hidup umat nanti suatu saat nanti. Dan juga ini tanggung jawab bagi besar kita selaku pemuda untuk mengubah agama bangsa dan negara kita, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadi generasi baper makan, yang artinya bawa perubahan menuju kebaikan. Mungkin teman-teman, sekian dari saya. Sebelum saya tutup, izinkan saya memberi pepatah yang merupakan perkataan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Idza amsayta fala tankadirus sabah, wa idza asbahta fala tankadiril masa. Khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika." Yang berarti, dan jika apabila engkau berada di waktu sore, janganlah engkau menunggu waktu pagi, dan apabila engkau di waktu pagi, janganlah engkau menunggu waktu sore. Ambillah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan ambillah waktu hidupmu sebelum kematian datang menjemputmu.
Mungkin sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dan wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.